Yang alhamdulillah itu godaan dan ujian buat saya, dan alhamdulillah saya sudah selesaikan. Jadi aneh-anehnya bukan ngajak kawin, tenang Kang. Oh gitu? Bukan. Setiap manusia di mata Tuhan adalah manusia biasa, tetapi selalu ada satu hal luar biasa yang untuk diceritakan sehingga orang lain bisa mendapatkan hikmah, bisa mendapatkan pelajaran yang baik. Mantap. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Nah, ketika otak perlu inspirasi. Oke, jumpa kembali di Dosen Galau TV. Hari ini, alhamdulillah saya kedatangan seorang Ustadz bro, Ustadz. Ulama. Ubaru. Oh, baru. Ya, Gus Taki. Assalamualaikum Gus Taki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak ceramah atau kemana-mana? Lagi santai-santai aja kebetulan. Oh, lagi santai kebetulan. Di calling-calling, ya ayolah, siap. Jadwalnya udah padat sampai 2045. Alhamdulillah. 2005, 20 tahun ke depan. Alhamdulillah. Berkah. Oke, thank you udah datang di Dosen Galau TV Ya, channel. terima kasih, sama-sama, Silakan Kak. memperkenalkan diri dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih pertama kepada Kang Arul, Ya. Dosen Galau TV. Dosen Galau TV. Ya, saya nama lengkap ya Kang. Nama lengkap Yudin Takyudin. Udah tahu dong. Pasti orang Sunda. Yudin Takyudin. Diulang. Oh, diulang. Epul Sepuloh. Ah, betul. Asep Sepudin. Diulang, orang Sunda mah praktis. Oh iya, mah. apalagi kalau punya istri mendingan cari orang Sunda. Kenapa emang? Kasih sambal lepas di kebun. Praktis sebagai orang Sunda mah saya mah ya. Ini pengalaman. Pengalaman. Oke, nama saya Yudin Takyudin. Orang kebanyakan manggil saya Gus Taki. Gus Taki. Mungkin karena satu adalah saya lahir dari tradisi kultur Nahdlatul Ulama. Ya, anak kiai biasa panggil Gus walaupun asli bukan Jawa, tapi juga orang tua dari Banten tuh bagus. Jadi orang memadukan dua hal itu. Oh, oke. Tapi asli ya, dari Banten. Dari Banten. Ayah Daerah dari mana? Banten. Rangkas Bitung. Rangkas Bitung. Iya. Gus Taki asli orang Rangkas. Alhamdulillah. Iya. Dan sehari-hari aktivitas saya sebagai pengajar, ya, akademisi, juga sekaligus alhamdulillah ngomong masyarakat. Dan luar biasa. Ada lembaga pondok pesantren. Punya pondok pesantren. Itu profil lengkap dari Gus Taki. Lebih lengkap ada di gustaki.id. Oh, lebih promo bro, lebih lengkap ada di gustaki.id gitu kan. Terus terang saya kenal dengan Gus Taki ini sudah lama banget. Sudah dari 2000 berapa? 8. 2008. Iya, 2008 berarti 12 tahun. Saya 12 tahun 2008 gitu kan, dan saya tahu banget Gus Taki ini sebenarnya mau di DO dia kuliah S1-nya gitu. Ini pemberi syafaat. Alhamdulillah S1, S2 dibimbing oleh beliau. Oh gitu. Oh, saya pembimbing ya? Oh iya. Lupa saya. Ya, alhamdulillah pemberi syafaat. Jadi S1 ya, beliau yang membimbing saya, S2, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa lanjut ya. Insya Allah S3. Ngikutin Dosen Galau. Siap ya. Saya kalau ada apa-apa ngobrol dengan beliau. Bagusnya lanjut kemana, dan alhamdulillah atas arahan beliau komunikasi. Ya. Walaupun ada penyiaran Islam ya, alhamdulillah. Ya. Jadi manfaat dakwah dan komunikasi. Ketika kan kuliahnya kan jurusannya jurnalistik ya? Jurnalistik mulanya. Konsentrasi jurnalistik. Kepikiran nggak sekarang malah jadi ustadz, bahkan jadi dosen gitu? Atau waktu kuliah mau jadi wartawan? Oke. Saya itu dari mulai sekolah dasar madrasah ibtidaiyah. Lalu madrasah tsanawiyah. Lalu madrasah aliyah. Buset dah. Berarti semuanya madrasah. Masya Allah. Istiqomah pakai Q. Kalau pakai K, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Oke, terus? Ya. Nah, dan selama itu pula dari kecil saya di bawah binaan asuhan ayah saya, didikan agama ayah saya. Kebetulan juga beliau punya pesantren. Sehingga saya memang dididik dari kecil. Baru mondok itu ketika kuliah aslinya. Oh, karena dari kecil saya menghafal Quran, kitab-kitab klasik itu dari ayah saya, almarhum ayah saya. Setelah itu baru
saya di UIN, masuk UIN Jakarta ya? Ya, tahun pertama itu saya kuliah di apa, Kang? Kuliah tuh di Dirosah. Fakultas Dirosah. Oh, lulus pertama di Dirosah? Dirosah dulu. Yang di UIN itu dulu itu kerjasama Al-Azhar. Al-Azhar ya. Karena saya lihat, wah, Al-Azhar nih. Rata-rata teman saya waktu itu adalah alumni pondok-pondok pesantren modern, ya, Gontor, termasuk Husnul Khatimah misalnya ya. Ya. Bahasa pengantar bahasa Arab, bahasa Inggris, rata-rata doktornya dari Timur Tengah, dari India. Ya. Kuliah di Dirosah berarti kan fokusnya studi Islam. Ya. Walaupun kemudian di tahun kedua, masuk ke tahun kedua galau. Jadi ternyata sebelum ada dosen galau, ada mahasiswa galau. Contagious nih, apa namanya, menyerang banyak orang soal galau itu. Dan alhamdulillah ayah saya memang sangat mendukung. Saya bilang bahwa malam saya mondok belajar agama, kemudian siang juga belajar agama. Lalu saya bilang, bagaimana kalau ada saluran untuk menyalurkan konten-konten agama itu. Akhirnya alhamdulillah ayah saya yang memiliki wawasan luas, beliau mengarahkan, yaudah ambil di bidang yang kaitannya dengan media, apakah itu komunikasi dan lain. Alhamdulillah atas dukungan beliau saya hijrah semester 3. Ya, semester 3. Semester 3 pindah. Justru bukan semester 3, dari awal lagi. Oh, dari awal lagi? Dari awal lagi. Berarti ikut tes lagi? Ikut tes lagi. Gue 2 kali tes di perguruan tinggi negeri dan lolos, berarti alhamdulillah. Luar biasa. Kang, yang luar biasa. Kalau di kuliah di Dirosah Islamiyah, Fakultas Dirosah sudah biasa kan dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arab. Maka ketika di Fakultas Dakwah, yakni jurusan KPI dan konsentrasi waktu itu masih konsentrasi jurnalistik, saya sudah biasa dengan bahasa Arab, saya sudah biasa dengan hafalan juz amma Quran. Alhamdulillah, semester 1 4 IPK. IPK-nya 4, tapi lulusnya 14 semester. Lulus 14 semester. Tapi saya sudah mengamalkan ilmu dakwah lebih dulu, komunikasinya. Oh, gitu. Karena saya sudah lebih dulu mengamalkan, saya ke luar negeri termasuk ke Hong Kong sampai saya. Pernah ya pengalaman itu ya? Ya, pengalaman dakwah. Belum lulus S1 kan? Ya. Belum lulus S1. Betul. Atau sengaja meninggalkan skripsi nih gara-gara mau ke Hong Kong nih kan? Bahkan waktu itu saya ingat banget. Ya, kan namanya perjalanan hidup. Ada orang berkata skripsi, sebuah karya rada ilmiah para sarjana Indonesia. Kacau. Saya bilang, ini yang hampir mengacak-ngacak otak. Antara skripsi lulus S1 dengan tawaran-tawaran berbagai dan amplop yang tebel-tebel gitu kan. Galau nih. Ya, galau, gelisah antara lanjut atau udahan. Lanjut atau udahan. Dan alhamdulillah saya justru dikontak oleh beliau Desember 2000 berapa ya, saya ingat Desember ketika Kang Arul baru selesai dari program doktoral di UGM ya. Ya, beliau sudah mulai bisa concern, ingat saya, alhamdulillah saya mendapatkan syafaat beliau. Dan itu sudah pulang dari Hong Kong. Oh, udah pulang dari Hong Kong? Iya, karena saya tahu banget udah duitnya udah banyak gitu kan, waktunya lega. Udah, lulus aja, nanti kalau udah lulus lanjut S2 biar amplopnya tambah tebel lagi. Gitu. Dan masih ingat nyusun skripsi cuma 1 minggu. Sudah skripsi 1 minggu. Tapi sebenarnya kan udah jadi kan bab sebelumnya kan? Sempat jadi. Sempat jadi. Alhamdulillah. Ya, tapi ya kemudian karena ada kasus apa itu tentang apa Miss World ya, berita Miss World. Kemudian kita analisis secara framing ya Kang. Ya, karena arahan dari Kang Arul sebagai dosen pembimbing saya, alhamdulillah ya 1 minggu lah selesai. Dan itu di saat sudah menikah ya, dan pas mau lahiran anak kalau nggak salah ya. Lahiran anak ya. Alhamdulillah. Betul. Jadi lengkaplah semuanya. Ya. Gitu. Ketika wisuda juga lengkap, alhamdulillah. Tapi kan berapa bulannya lalu baru lahir anak yang kedua. Yang kedua ya? Yang kedua ya. Oke, selamat luar biasa. Alhamdulillah. Cowok, cewek? Alhamdulillah lengkap. Perempuan. Namanya? Nada Haura Taqiyah. Tapi tenang, ini anak nama perempuan bukan oleh saya, tapi oleh istri saya. Oleh istri. Kalau oleh saya nanti kacau. Kenapa emang? Ya nanti Sunda ada curiga. Lagi. Bukan, nanti curiga. Nada Sunada. Orang Sunda pisan itu teh. Oke, dari pengalaman Kang Taki nih, dari kuliah, ceramah, sekarang lebih banyak profesinya menjadi pembina masyarakat di bidang keagamaan. Ada nggak satu peristiwa yang paling teringat banget gitu ya? Iya, banyak sebenarnya ya.
Seperti misalnya, jangan yang amplopnya lebih tebel gitu. Oh enggak. Itu nanti ya, justru itu off the record aja itu. Perjalanan dakwah ini penting saya sampaikan. Betul. Perjalanan dakwah, disitulah seorang dai mubalik diuji keikhlasannya. Iya. Bahwa kita ini belajar tidak hanya di lingkungan lembaga formal atau non formal, tapi diuji dalam perjalanan hidup kita. Seperti misalnya bagaimana kita mau ikhlas, bagaimana dakwah ikhlas, bagaimana pesan kita sampai, nasihat itu sampai kepada masyarakat atau komunikan kepada audiens kalau kita nggak ikhlas. Ya. Misalnya, saya pernah, namanya juga awal-awal, ya. Dan ada bakat ting butuh kalau orang Sunda bilang. Bakat ting butuh itu saking bakatnya, saking butuhnya. Saking butuh, saking perlu. Ya ini nggak jadi masalah, saya buka, ini pengalaman hidup. Ya, ketika diundang kepada yang wah, prestisenya tinggi atau misalnya orang berada, kalangan berada atau kelas kantornya mewah. Kita sudah punya ekspektasi sekian nih gitu kan. Honornya sekian. Masa enggak sih gitu kan? Ya, ternyata kecil gitu kan. Sebaliknya, ketika yang prasangka kita biasa gitu kan? Saja, bahkan kampung gitu kan, begitu kan. Akhirnya saya kasih kepada badal istilahnya, pengganti saya. Berapa? Alhamdulillah, ternyata 3 kali lipat dari yang saya dapat. Luar biasa. Itu pelajaran bagi saya. Dan itu ketika awal-awal saya merintis hal yang biasa bagi saya. Itu pelajaran bahwa jangan melihat apakah kecil atau besar. Dan apalagi, alhamdulillah dari awal sampai akhir, saya tidak pernah menarif atau mempatok dengan sekian. Karena ilmu kita ini mahal dari Allah. Ini betul. Ini penting. Ini catatan ya, bagi mereka yang berjalan di jalan dakwah, gitu kan. Pengalaman Gustaki tidak ditarifin. Jangan ditarifin. Ya, jangan ditarifin. Ya, tapi masuk akal lah ya. Gak perlu masuk akal. Yang penting masuk rekening. Masa diundang ke Kalimantan cuma dikasih 100.000 gitu kan? Asli. Ayah saya bilang begini. Dari dulu para kiai, para ulama, para ustadz, para masyaikh, para ajengan, apapun namanya, harus punya usaha. Jangan menjadikan dakwah itu sebagai ladang mencari rupiah atau ma'isyah, betul. Mencari rupiah. Jangan serius, asli. Sampai hari ini saya punya pekerjaan, saya punya penghasilan, bahkan ada passive income, alhamdulillah. Dan mohon maaf tahadduts binikmah, saya ada lembaga warisan dari ayah saya, anak-anak mondok. Kamu saya bilang jangan mikirin makan, ya mikirin beli untuk bahan belajar pun jangan. Kalau mau ngasih silahkan, tapi jangan itu jadi beban. Itu siapa yang nanggung? Saya, alhamdulillah. Ketika orang tahu itu, orang pun mau ikut serta berpartisipasi. Artinya disitulah penting. Sebab agama ini dibangun dengan adanya keikhlasan, gotong royong, kebersamaan. Jangan sampai ada tujuan-tujuan lain. Ya secara teknis kita bisa manfaatkan. Misalnya Kang Arul, dengan YouTube misalnya kita bikin konten-konten yang tentu syiar ya. Tentu niatnya syiar karena Allah. Kemudian orang senang, kita monetize, ada iklan, alhamdulillah kan. Kita bisa gunakan untuk syiar lagi, untuk membiayai anak-anak kita, adik-adik kita yang tidak mampu, itu di situ. Itu yang saya lakukan. Ya, jadi ingat ya, di Dosen Galau TV, Kang Taki ini, Gus Taki ini punya usaha yang lain. Saya tahu banget, dia juga dosen, ya, dosen di salah satu kampus yang ada di Sentul dan di Bogor. Ya. 2 kampus, dosen tetap bahkan gitu kan. Dan dia juga kepala sekolah, punya pesantren, juga punya umroh, perjalanan haji gitu kan, udah berapa kali artinya. Dan dari 2012 belum pernah ngeluarin uang untuk umroh. Untuk umroh. Luar biasa. Artinya jalan dakwah sebagai seorang penceramah, kalau seandainya Kang Arul boleh bilang lah ya, dijalanin. Bahkan kalau ada yang mau ngundang gratis dan memang butuh, jadi mahal. Ya, kampung itu butuh, desa itu butuh, kota itu butuh, Taki akan ngundang kalau jadwalnya pas. Insya Allah. Ya, gitu kan. Rumusnya begini, Kang. Rumusnya begini. Walaupun itu kerja. Misalnya gini, saya guru. Guru itu standarnya misalnya katakanlah saya sebut angka 3 juta. Ternyata karena kemampuan lembaga itu cuma bisa menggaji saya 1 juta, anggap 2 juta itu sedekah kita. Oh, tuh, begitu. Itu rumus. Jadi ceramahnya nggak dipotong ya? Ya enggak lah. Ya kan kalau misalnya 5 juta, ceramahnya 30 menit. Ini 2 juta, semenit aja lah. Sampai hari ini alhamdulillah lembaga, orang, pihak manapun yang mengundang nanya, saya nggak pernah jawab
berapa. Wah, luar biasa. Tidak pernah, insya Allah. Kita kasih aplaus buat Gustaki, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ya. Ya Tetap di jalan dakwah, tetap menyiarkan ajaran-ajaran Islam dengan baik dan tanpa niat hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Aduh, kok saya jadi ceramah. Oke, Gustaki, ada nggak 3 kata yang menggambarkan diri Gustaki itu apa aja? Ya. Semoga 3 hal ini tidak menjadi ujub ya, karena kalau label atau citra itu biar orang lain yang menilai tentang saya. Tapi 3 hal ini yang menjadi apa ya, slogan lah. 1, ikhlas. Ini saya bicara kepada orang ya. Saya kepada orang harus ikhlas. Bukan saya sebagai orang ikhlas, enggak. Kudu ikhlas. Itu kunci. Serius. Yang kedua, manfaat. Yang ketiga, barokah. 3 hal ini aja. Ini ikhlas, manfaat, barokah. Karena kalau barokah mungkin buat kita saja. Kata Imam Ghazali, al-barokah ziyadatul khair, tambah nilai kebaikan. Paling buat kita. Tapi kalau manfaat, ya kita tidak hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat, orang lain pada umumnya. Khairun nas anfa'um linnas. Dan ikhlas itu basic semua. Ikhlas, IKHLAS, ibadah karena hati lebih Allah sukai. Luar biasa. Ikhlas, kita ulangi lagi. Ibadah. K, karena. Apa lagi? Hati. L, lebih A, Allah S, sukai. Wah, luar biasa. Ikhlas. Jadi hari ini kita mengundang orang manusia biasa di mata Allah, tapi punya cerita luar biasa yang bisa dibagikan dan kita ambil hikmah di dalamnya. Ikhlas. Jadilah ikhlas seperti surat Al-Ikhlas. Ya, kenapa itu? Enggak ada kata ikhlas dalam surat Al-Ikhlas. Nah, tidak ada ikhlas. Jadi nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin, gitu kan? Urusan kita dengan Tuhan. Termasuk Kang Arul. Kalau Kang Arul diundang dalam profesinya, misalnya, oh ikhlas dok, ikhlas urusan saya dengan Allah. Kan kira-kira begitu. Betul. Nggak usah disebutin. Tapi harus menjadi 10 juta. Oh iya, sih kecil. Oh, 10 juta kecil. 1 juta sabar, jujur, dan tawakal. Alhamdulillah, sabar, jujur, dan tawakal. Mudah-mudahan banyak undangan setelah ini. Amin. Tapi ada nggak? Ini maaf nih ya, ini buka-bukaan. Ini kan Gustaki nih subscribernya banyak di YouTube. Alhamdulillah. Tiap pagi live, gitu kan? Ya. Kemudian channel YouTube-nya juga sering ngisi konten, ceramah di mana-mana. Ada nggak jamaah yang aneh-aneh gitu? Saya ada 2, selain menggunakan, mohon maaf, live streaming ngaji kitab itu dengan Facebook. Kemudian orang sebagian Sunda, ya? Orang Sunda Facebook. Lain pakai F, tapi Facebook. Fitnah kalau orang Sunda bilang F katanya. Saya live streaming ngaji kitab, kitab kuning, karena basic saya adalah kalangan tradisionalis, melalui Facebook, kadang YouTube juga gitu ya, dan beberapa melalui Instagram. Sebenarnya spirit ini saya tangkap dari beliau, dosen ataupun praktisi di bidang cyber media, ya Kang Arul. Karya-karya banyak, ya. Iklan dikit lah, karena juga live streaming di IG saya. Oh, di IG-nya Gustaki ya? Iya, semuanya. Jadi beliau yang menginspirasi saya di bidang ini. Jadi manfaatkan segala platform ataupun sosial media perangkat-perangkat lain, fitur-fitur untuk apa? Untuk kebaikan. Di antaranya saya bisa dakwah, saya gunakan untuk dakwah. Ya. Yang keduanya, kadang-kala orang ngelarang jangan ngaji dari YouTube. Anak muda nggak bisa dilarang begitu, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mewarnai. Misalnya jangan ngaji ini takut salah, ya kita warnai. Satu. Ya, kalau kita tahu di medsos itu banyak yang nggak benar, ya seharusnya kita yang masuk gitu kan. Warnai. Ya, kita nggak nyalain juga. Beda mazhab, jangan nyalahin, ya kita dong. Ya. Ternyata ada yang pengalaman, Kang. Ada yang nyinyir dengan begitu. Dasar misalnya. Ya, saya nggak bilang hater. Tapi saya bilang apakah itu kompetitor ataupun kritikus. Ya. Misalnya, dasar dai atau ustadz YouTube. Ternyata dalam waktu kemudian setiap beliau mau ceramah, ternyata apa? Untuk tambah wawasan dan tambah update info, beliau ternyata buka channel YouTube juga, termasuk YouTube saya. Rahasia di balik haters. Ya, artinya jangan begitulah. Kita jangan semua silakan
fastabiqul khairat. Fastabiqul Nah, khairat. terus saya juga ada beberapa teman yang bikin aplikasi-aplikasi ya. Aplikasi di situ ada, mohon maaf, sampai kayak ojol. Jadi orang bisa ngundang saya melalui aplikasi itu. Jadi kalau misalnya kita sekarang ada di Bogor, jarak berapa kilo, siapa yang paling dekat? Ustadz ini di bidang apa? Ada. Ada. Jadi kita manfaatkan, tidak hanya transportasi doang. Kemudian juga konsultasi. Nah ini konsultasi aneh-aneh. Apakah ada yang masalah jodoh? Apakah ada yang masalah ekonomi? Sampai saya mungkin, ini juga pelajaran, mungkin kebanyakan kita hanya bicara. Yang orang butuhkan kadang bukan nasihat, tapi nyata saat itu adalah ini. Solusi. Ya. Apakah kita kasih kerjaan, atau kita kasih misal langsung uang, atau pinjaman, ataupun modal lunak, ataupun kerja dan sebagainya. Yang alhamdulillah itu godaan dan ujian buat saya, dan alhamdulillah saya sudah selesaikan. Jadi aneh-anehnya bukan ngajak kawin, tenang Kang. Oh gitu? Bukan. Perasaan ada deh. Enggak deh. Tit. Enggak ada. Jadi paling konsultasi tentang ekonomi gitu kan. Curhat keluarga mah banyak ya. Curhat perlu banyak. Tentang suami, istri, alhamdulillah. Yang paling penting kita jangan sampai membuat kedua hubungan itu menjadi pecah gitu kan. Akhirnya kita bilang, "Oh, harusnya suami itu kamu begini, harusnya istri kamu begini." Enggak, itu nanti jadi buat ribut. Mendingan kita bagaimana mencari jalan tengah. Nah, di situ kan kita harus wise, kita harus bijak sebagai dai atau yang diamanahi ilmu oleh Allah Ta'ala. Oke, luar biasa. Nggak terasa udah berpuluh menit, berjam-jam berbicara dengan Gus Taki, seorang pendai, dosen, entrepreneur juga, punya usaha, punya banyak segala macam kegiatannya. Dan jangan lupa tetap subscribe di Dosen Galau TV dan channelnya Gus Taki, semua Gus Taki, Facebook Gus Taki, YouTube Gus Taki, IG Gus Taki. Semuanya Gus Taki. Dan di Dosen Galau TV saya akan mengundang tamu-tamu manusia biasa di mata Allah tapi punya cerita yang sangat luar biasa. Mantap. So, selamat jumpa kembali. Thank you, Ki.